Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa. Video ini kita akan membahas tentang seorang ulama Nusantara yang mengajar di Mekah, yang asalnya dari Nusantara, kemudian mengajar di sana dan memberikan satu perlawanan secara intelektual terhadap stereotip tuduhan yang disematkan kepada pelajar Nusantara. Apa saja itu? Jadi awalnya pelajar Nusantara di sana adalah dituduh ya sebagai memakan yang haram. Orang yang tahu ilmu tetapi makan yang haram. Loh, emangnya mereka makan apa sih? Kita lihat. Karena dianggap memakan hewan seperti ular, komunitas warga yang berasal dari Nusantara yang di Mekah, karena zaman dahulu banyak pelajar-pelajar berasal dari Nusantara yang kemudian belajar di Mekah menuntut ilmu, ya, dihina. Kenapa mereka dihina? Mereka diejek karena memakan ular. Memakan ular. Padahal ya, ular hukumnya haram. Tidak terima seorang ulama asal Nusantara menulis sebuah kitab yang menjelaskan perihal tentang belut. Ternyata bukan ular, ternyata itu belut. Nah, orang-orang Mekah di daerah sana tidak tahu tentang belut karena tidak ditemukan hewan belut di daerah mereka. Nah, kok ini kemudian ada pelajar-pelajar dari Nusantara yang belajar di sana memakan belut, dianggap makan ular, kemudian dituduh itu adalah memakan yang haram. Ternyata itu bukan ular yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Kitab tersebut berjudul As-Sawa'iq Al-Muhriqah lil Awham Al-Kadibah fi Bayani Hilil Belut wa Raddu 'ala man harramahu, yang berarti halilintar yang membakar prasangka dusta. Kitab yang menerangkan kehalalan belut dan bantahan terhadap pihak yang mengharamkannya. Kitab ini ditulis oleh siapa? Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Buhuri, ya, Al-Jawi Summa Al-Makki, yang wafat pada 1349 Hijriah atau 1930 Masehi. Jadi ulama-ulama Nusantara yang berasal dari Nusantara itu banyak yang menjadi pengajar di Mekah. Kemudian mereka menisbahkan diri mereka, Al-Buhuri berarti Bogor, Al-Jawi berarti Nusantara, Summa Al-Makki karena wafat di sana di Mekah. Nah, itu ya. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dan memiliki latar belakang yang unik. Di akhir abad 19 Masehi, jagat Makkah sempat digegerkan, ya, dengan ejekan dan pandangan miring dari sebagian masyarakat Makkah terhadap komunitas warga yang berasal dari Nusantara yang tinggal di sana. Mereka mengejek karena para santri dari Nusantara memakan hewan yang mirip ular, yaitu belut. Ya. Padahal ini adalah sebuah kesalahpahaman. Penduduk Mekah menyangka itu adalah ular karena tidak ditemukan hewan sejenis ini di sana. Dari bentuknya memang belut mirip dengan ular. Sekilas memang mirip dengan ular. Mereka lantas mengejek para santri Nusantara sebagai bangsa yang primitif, pemakan ular, pemakan hewan haram, apalagi tudingan yang tidak mengenakan. Loh, kok pelajar agama memakan yang haram padahal tahu itu adalah haram. Ya. Fenomena ini sempat juga direkam oleh Snook Hurgonje ketika ia berkunjung ke Mekah pada tahun 1884-1885 dalam catatannya, Mekah in the latter part of the 19th century. Belut telah menjadi sebuah fenomena di Mekah yang disalahpahami dan imbasnya adalah lekatnya citra negatif terhadap para santri asal Nusantara di sana yang memakan belut. Jadi ada semacam ejekan, tudingan, wah ini dari Nusantara, ini masa makan ular. Padahal bukan ular tetapi belut. Nah. Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Buhuri atau dari Bogor, kelahiran Bogor, asal Bogor, yang juga guru besar hadis dan pengajar mazhab Syafi'i di Masjid Al-Haram, Mekah, merasa terpanggil untuk mengkaji dan menjernihkan duduk perkara permasalahan belut yang dimaknai negatif dan rentan salah paham. Sebentar, jangan salah paham. Kemudian beliau menulis secara ilmiah. Beliau membantah tuduhan-tuduhan itu secara elegan, dengan intelektual. Ya. Maka ditulislah kitab ini. Kitab ini terdiri dari 7 bab pembahasan, ditambah 1 bab yang mana semuanya secara detail dan rinci mengkaji belut dari aspek ilmu alam, atau disebut biologi dan fikih Islam. Ditegaskan oleh Syekh Mukhtar bahwa belut adalah hewan sejenis ikan, berbentuk panjang serupa ular, licin dan tidak ada sisiknya. Nah, warnanya kekuning-kuningan. Hewan tersebut hidup di habitatnya di dasar sungai atau sawah atau di balik batu di kolam-kolam. Dijelaskannya bahwa padanan belut dalam istilah fikih adalah jiris
ya, sejenis ikan berfisik panjang yang hidup di balik bebatuan di rawa-rawa dan sawah-sawah yang tergenang air. Syekh Mukhtar Bogor juga mengemukakan pendapat para ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa jiris ini adalah halal. Jadi beliau menyamakan, oh ini jirit sama dengan yang kalau misalnya di Mekah, daerah-daerah di sekitar Arab mirip seperti jiris, dan jiris ini disebut sebagai hewan yang halal. Maka belut pun mirip dengan jiris, maka belut bukan ular, maka belut adalah haram, belut adalah halal dan belut tidaklah haram. Ya. Keberadaan kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah ini menarik bukan hanya dari sisi aspek sosio-historis, tetapi juga dari semangat perlawanan pengarangnya terhadap stereotip orang-orang Makkah terhadap Muslim Nusantara yang terbangun atas kesalahpahaman. Syekh Mukhtar tidak lantas membebek, oh ikut-ikutan, oh ya sudah berarti ini haram, oh ya sudah berarti ini haram karena dianggap itu adalah ular. Oh tidak, oh, benar, diteliti dulu. Ayo kita teliti secara biologi, secara intelektual, secara fikih, secara hadis semuanya. Oh ternyata ini mirip dengan jiris. Jiris itu halal. Ini ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini halal, berarti ini adalah halal. Jadi bukan hanya membebek orang-orang Arab ketika itu, oh, itu haram, ya sudah haram. Tidak. Ternyata apa? Pelajar-pelajar dari Indonesia, dari Nusantara yang kemudian belajar di sana punya daya gedor, punya daya tawar, bisa kemudian memberikan sumbangsih terhadap peradaban Islam. Bukan hanya membebek saja, tapi mereka mengakomodir, mereka mengambil nilai-nilainya, meramu sendiri, kemudian dilihat dari kalam-kalam atau perkataan-perkataan ulama-ulama sebelumnya, kemudian berhasil bisa memutuskan bahwa ini adalah halal. Belut adalah halal, belut bukan ular, belut tidak haram, kalau ular haram. Nah itulah yang kemudian terjadi, dilakukan oleh Syekh Mukhtar, ya, bukan hanya membebek ikut-ikutan pendapat orang Mekah, ya, tetapi justru memberikan counter opinion yang meluruskan pendapat penduduk Mekah di kala itu. Bukan hanya dengan argumen ilmiah, itu juga disertai, tetapi juga disertai dengan dasar fikih dan pendapat ulama-ulama beserta sumber rujukan terpercaya. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini, video kali ini kita akan melihat bahwa ternyata pelajar Nusantara pernah dituduh untuk memakan, karena dituduh memakan sesuatu yang haram, yaitu ular. Padahal yang dibawa, yang mungkin dititipkan pada jamaah haji yang ke sana, atau mereka membawa bekal yang sudah dikeringkan, itu bukan ular tetapi belut. Dan kemudian Syekh Mukhtar memberikan perlawanan secara intelektual, bukan hanya membebek ikut-ikutan apa kata orang Arab, kata orang Mekah ketika itu, tetapi memformulasi sebuah keilmuan, bangunan pendapat yang landasannya kokoh dari segi keilmiahan dan juga dari segi agama, yang kemudian ditawarkan. Ini loh, ternyata belut itu adalah ikan, seperti ikan jiris dan bukan ular. Maka statusnya adalah halal dan bukan haram. Itu yang bisa kita ambil apa? Bahwa kita tidak perlu membebek-membebek. Selama keilmuan kita ini kita perkuat, maka kita bisa saja untuk memberikan suatu counter opinion. Segala sesuatu itu bisa kita lihat secara luas. Maka jangan hanya membebek-membebek saja, perbanyak guru dalam belajar, perbanyak kemudian sharing dengan teman-teman yang lain, sharing dengan orang-orang lain, juga berbanyak sumber ilmu, maka kita akan menjadi orang yang tidak gampang ikut-ikutan, tidak gumunan, tidak ke sana ya ikut, ke sini ya ikut. Kita punya pondasi yang kuat, terutama dalam hal beragama. Terima kasih para pemirsa, sampai jumpa dan ketemu lagi di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.